Rekan-rekan mahasiswa semua, video yang saya share ini bisa kita gunakan sebagai pengganti kuliah yang semestinya diberikan besok hari Jumat tanggal 5 September. Karena hari libur nasional, maka saya ganti dengan materi ini, yang itu berarti tidak ada kuliah pengganti pada hari Sabtu 6 September nanti. Untuk menyingkat waktu, saya akan melanjutkan materi kuliah ini dari materi yang sudah saya berikan sebelumnya dalam bentuk video juga, yang kita sudah sampai pada slide ini, ya. Persamaan Schrödinger gayut waktu dan persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu. Jadi setelah kita mengenal berbagai jenis operator, maka ungkapan persamaan Schrödinger yang kita berikan sebelumnya biasanya dapat dituliskan dalam suatu bentuk yang lebih kompak, yaitu ruas kanan yang awalnya terdiri atas dua suku. Karena kita tahu dalam tabel operator yang saya tunjukkan sebelumnya, suku pertama tidak lain merupakan operator tenaga kinetik, sedangkan suku kedua tidak lain merupakan bentuk dari operator tenaga potensial. Maka penjumlahan dari operator tenaga kinetik ditambah dengan operator tenaga potensial, di dalam fisika klasik kita sudah biasa mengenal bahwa Hamiltonian, kata Hamiltonian itu digunakan untuk menyajikan suatu ungkapan yang merupakan penjumlahan dari tenaga kinetik dan tenaga potensial. Jadi, kalau ternyata di dalam ruas kanan persamaan Schrödinger gayut waktu itu terdiri atas operator tenaga kinetik dan operator tenaga potensial, maka Hamiltonian yang mewakili penjumlahan keduanya itu biasa disebut di dalam kuantum sebagai operator Hamiltonian. Dari sini kita juga bisa paham bahwa kenapa operator Hamilton itu nantinya akan berkorespondensi dengan suatu besaran fisis yang disebut sebagai tenaga total, yang pada umumnya di banyak materi kuliah fisika dilambangkan sebagai huruf E. Jadi menjadi bentuk kompak semacam ini. Dengan bentuk kompak semacam ini, orang akan bisa langsung melihat bahwa karena dengan bentuk persamaan 3 itu fungsi gelombang yang muncul di ruas kiri maupun fungsi gelombang yang muncul di ruas kanan adalah pangkat 1. Maka dikatakan bahwa persamaan Schrödinger tidak lain merupakan suatu operasi yang linear. Ini penting untuk dipahami karena nanti akan punya konsekuensi lebih lanjut yang akan kita jelaskan di bawah. Untuk sementara ini, karena persamaan Schrödinger sesungguhnya merupakan operasi yang linear, maka kita juga paham di dalam beberapa kuliah yang menyangkut cara penyelesaian persamaan diferensial parsial. Maka salah satu cara untuk mengubah persamaan diferensial ke dalam suatu persamaan biasa yang melibatkan hanya salah satu peubah atau variabel independen, itu biasanya kalau persamaan tersebut dapat diasumsikan memenuhi apa yang disebut sebagai Spirition variabel. Jadi variabel yang muncul di sana itu dapat dipisah. Di dalam konteks persamaan Schrödinger, maka variabel yang terlibat adalah variabel bebas posisi yang diwakili oleh vektor posisi R dan variabel T, waktu. Jadi untuk sementara, apabila bisa diasumsikan bahwa fungsi gelombang yang menjadi penyelesaian dari persamaan Schrödinger yang umumnya merupakan fungsi R, posisi, dan waktu, andai kan kemudian dapat dipisah,
Sehingga fungsi yang bergantung pada posisi menyatu pada fungsi tersendiri, kemudian fungsi yang bergantung pada T menyatu pada fungsi yang kedua. Sehingga bentuk fungsi gelombang total itu dapat dinyatakan sebagai produk atau perkalian dari fungsi gelombang yang menyangkut vektor posisi saja dan fungsi gelombang yang menyangkut waktu saja. Andaikan ini dapat dilakukan, maka pemahaman kita terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial parsial nantinya akan bisa kita dapatkan. Tetapi saya tidak menunjukkan di sini, maka silakan untuk dicoba agar bisa paham apa yang saya maksud itu, bahwa persamaan diferensial yang bagian T atau waktu yang merupakan persamaan diferensial biasa nantinya akan memiliki suatu penyelesaian yang mudah, yang bentuk fungsinya ternyata akan berbentuk semacam ini, yaitu eksponen, kemudian minus bilangan imajiner, kemudian E adalah seperti yang saya sampaikan tadi, mewakili tenaga nilai besaran fisis tenaga total, kemudian dikalikan waktu dibagi dengan tetapan Planck atau H. Sedangkan fungsi yang bergantung pada posisi untuk sementara belum bisa kita cari karena bentuk eksplisit dari potensial yang mewakili sistem yang kita tinjau itu belum ditentukan. Sehingga andaikan fungsi gelombang yang merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger itu dapat dinyatakan dalam bentuk terpisah, maka nantinya bisa kita tunjukkan bahwa bentuk yang terpisah itu akan memiliki suatu fungsi R atau posisi saja, kemudian dikalikan dengan bentuk fungsi yang bergantung pada T, yang bentuk eksplisitnya adalah eksponen minus I, E, T dibagi H. Itu kalau yang bagian waktu. Yang bagian posisi, memang bentuk eksplisit dari CR belum diketahui, tetapi paling tidak bentuk persamaan diferensial yang mewakili variabel R saja itu akan bisa dinyatakan dalam bentuk umum semacam ini, ya, bentuk persamaan 4 ini. Jadi Hamiltonian yang muncul di ruas kanan persamaan diferensial gaya waktu sekarang akan muncul di ruas kiri persamaan diferensial atau persamaan Schrödinger yang tidak gaya waktu karena variabel T-nya sudah hilang, ya, sudah diketahui, ya, dalam bentuk persamaan diferensial yang lain. Jadi persamaan diferensial yang mewakili posisi ternyata akan berbentuk seperti diberikan persamaan 4 ini, yaitu operator Hamiltonian bekerja terhadap fungsi gelombang yang bergantung pada posisi saja dan kemudian akan menghasilkan suatu nilai, yaitu tenaga total dikalikan dengan fungsi gelombang yang bergantung R saja. Bentuk persamaan semacam inilah yang biasa dikenal sebagai persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu. Seperti halnya persamaan Schrödinger yang gayut waktu, sekali lagi dengan bentuk kompak yang semacam ini, juga mudah dilihat bahwa bentuk Schrödinger yang tidak gayut waktu sesungguhnya juga merupakan bentuk persamaan yang linier. Karena terlihat si yang ada di ruas kiri dan ruas kanan itu pangkatnya adalah 1. Sehingga untuk seterusnya, khususnya di dalam kuliah fisika kuantum 1 ini, hingga selesai, ya, sebelum UAS, sebelum ujian akhir semester nanti, apabila kita nanti akan menunjukkan berbagai contoh sistem kuantum yang dapat diselesaikan, maka sebetulnya kita nanti akan terkait dengan persamaan Schrödinger yang tidak gayut waktu ini, persamaan 4 ini. Sedangkan persamaan Schrödinger yang gayut pada waktu, untuk sementara kita tunda dulu, tidak kita pelajari di dalam kuliah fisika kuantum 1 ini, dan nanti akan kita temui lagi pada saat kita mengambil kuliah fisika kuantum 2. Sehingga untuk seterusnya kita akan menggunakan bentuk persamaan 4 ini. Oleh karena itu yang akan kita berikan pada slide berikutnya adalah kita coba lihat secara detail bagaimana sifat-sifat dari bentuk persamaan Schrödinger tidak gayut waktu yang diberikan oleh persamaan 4 ini yang sesungguhnya merupakan bentuk persamaan yang linier.
Yang pertama adalah kita berikan apa yang disebut atau biasa dikenal sebagai interpretasi Born. Atau yang disebut interpretasi Born itu adalah sesuatu pemahaman yang bisa dikaitkan dengan apa yang dikenal sebagai rapat kebolehjadian. Rapat itu berarti adalah persatuan volume. Jadi rapat kebolehjadian artinya adalah kebolehjadian persatuan volume. Kebolehjadian apa? Yaitu kebolehjadian untuk menemukan partikel. Karena yang kita tinjau di dalam sistem kuantum ini adalah partikel yang mengalami pergerakan terhadap ruang dan waktu di dalam dunia mikroskopik. Sehingga kita masuk rapat kebolehjadian di sini adalah kebolehjadian untuk menemukan partikel pada suatu posisi tertentu, pada suatu waktu tertentu, per satuan volume. Ini suatu konsep yang penting, ya, yang memberikan awal mula bagaimana makna fisis dari suatu sistem kuantum yang nampaknya abstrak. Ya. Sebagai contoh adalah di dalam modelnya, dalam persamaan Schrödinger itu ternyata muncul bilangan imajiner yang dulu tidak kita kenal dalam klasik. Sehingga fungsi yang terlibat tidak dibatasi hanya fungsi real, tetapi boleh jadi menjadi fungsi yang kompleks. Bahasanya semacam ini yang menyebabkan kalau fungsi kompleks lalu bagaimana interpretasinya menjadi sulit, menjadi abstrak. Maka konsep dari Born yang disebut interpretasi Born itu menjadi penting. Ini dikemukakan oleh Max Born tahun 1926 dan nanti atas kontribusi yang penting tersebut Max Born kemudian mendapat Nobel Fisika tahun 1954. Apa yang dimaksud dengan interpretasi Born tadi? Yang dimaksud dengan interpretasi Born atau rapat kebolehjadian menemukan partikel adalah suatu bentuk yang diberikan oleh persamaan 5 ini. Notasi yang biasa digunakan dalam matematika maupun fisika terkait dengan kebolehjadian itu biasanya disimbolkan oleh huruf P. Ya. Jadi PRT itu berarti melambangkan kebolehjadian untuk menemukan partikel pada posisi tertentu, pada R tertentu, dan pada waktu tertentu atau T tertentu per satuan volume. Oleh Born ditunjukkan bahwa kalau fungsi gelombang yang kita dapatkan waktu menyelesaikan persamaan Schrödinger gayut waktu, termasuk juga apabila yang kita tinjau adalah yang tidak gayut waktu, maka fungsi gelombang yang sudah kita peroleh tadi berdasarkan penyelesaian persamaan Schrödinger tadi, itu kalau kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri, tetapi diambil konjugat kompleksnya dulu. Ya. Sehingga oleh Born dinyatakan dalam ini, perkalian antara si konjugat kompleks, notasi seperti bintang ini, di dalam matematika atau fisika biasa melambangkan konjugat kompleks. Yang dimaksud dengan konjugat kompleks adalah apabila kita punya suatu fungsi yang di dalam fungsi itu kemudian ditemukan bilangan imajiner I, maka dimaksud dengan proses konjugat kompleks dari fungsi itu adalah setiap menemukan bilangan imajiner I, maka ganti bilangan imajiner itu dengan minus I. Dan sebaliknya, kalau yang kita temukan adalah bilangan imajiner minus I, maka minus I itu perlu diganti dengan plus I. Itu yang dimaksud dengan proses konjugat kompleks. Maka dapat dipahami kenapa interpretasi Born ini menjadi penting, karena dengan mengalihkan fungsi gelombang tadi dengan konjugat kompleksnya, maka kita paham di dalam materi terkait dengan fungsi kompleks bahwa sembarang bilangan kompleks itu kalau dikalikan dengan konjugat kompleks dari dirinya sendiri, maka dijamin hasilnya selalu positif dan real, ya, lebih dari atau sama dengan 0. Bisa dijamin seperti itu. Maka karena nilainya diketahui dengan ungkapan semacam ini selalu positif, yaitu lebih dari atau sama dengan 0, maka itu diinterpretasikan oleh Born
bahwa nilai itu melambangkan keberijadian menemukan partikel per satuan volume. Ini biasanya ditulis dalam bentuk semacam ini di dalam kuliah mengenai bilangan kompleks. Ya. Ada tanda harga mutlak yang menjamin bahwa dia selalu real, dan kemudian positifnya dinyatakan dalam bentuk kuadrat yang menyebabkan tidak mungkin negatif. Jadi kenapa penting kita bisa lihat dari sifat fungsi gelombang itu, bahwa karena bentuk persamaan Schrödinger secara umum di dalamnya melibatkan bilangan imajiner, oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa penyelesaiannya selalu diperoleh fungsi real, boleh jadi fungsi kompleks. Akibatnya, karena fungsi kompleks, maka menjadi sulit kita kalau menanyakan lalu berapakah nilai besaran fisis, karena nilai besaran fisis itu seharusnya mesti real, karena nantinya akan bisa dibandingkan dengan hasil yang akan kita ukur di laboratorium atau eksperimen. Jadi ini kesulitannya di dalam kuantum itu, penyelesaian dari model yang dikemukakan oleh Schrödinger itu menyebabkan penyelesaiannya masih bersifat abstrak karena fungsinya kompleks. Tetapi oleh Born itu dijembatani, nggak apa-apa fungsinya kompleks, asalkan ketika fungsi kompleks yang diperoleh itu dikalikan dengan konjugat kompleksnya, maka nilai yang dijamin real dan positif itulah yang dapat kita interpretasikan sebagai informasi besaran fisis, yaitu keberijadian menemukan partikel per satuan volume pada posisi tertentu dan pada waktu tertentu. Sehingga menjadi penting. Ya. Dan dengan ungkapan yang semacam ini nantinya akan bisa memberikan perluasan ide bagi keinginan untuk memperoleh informasi besaran lain, bukan hanya informasi mengenai keberijadian menemukan partikel, tapi juga keinginan untuk memperoleh nilai besaran fisis momentum linier, posisi, momentum sudut dan sebagainya. Dengan cara yang semacam ini. Jadi intinya bagaimana dengan suatu operasi tertentu, ya, maka fungsi gelombang yang seharusnya tidak ada jaminan fungsi real, pada akhirnya nanti akan bisa dibawa akan menghasilkan suatu nilai yang real. Intinya, ya. Dimulai dari konsep yang diperkenalkan oleh Born di sini, yaitu keberijadian menemukan partikel. Sehingga menjadi penting dan karena itu mendapatkan hadiah Nobel. Jadi, kita dapat memperluas kalau ternyata bentuk semacam itu menyatakan keberijadian menemukan partikel per satuan volume. Oleh karena itu kalau kemudian dikalikan dengan suatu unsur volume tertentu yaitu dV, dan kemudian diintegralkan pada unsur volume itu, yaitu pada katakanlah andaikan satu dimensi, pertanyaannya bisa diperluas menjadi berapakah keberijadian untuk menemukan partikel dari posisi X sama dengan 5 hingga posisi X sama dengan 10. Sehingga unsur volumenya di dalam konteks satu dimensi ini menjadi dx, ya, yang panjangnya sama dengan 10 dikurangi 5 tadi. Maka keinginan kita untuk memperoleh keberijadian menemukan partikel pada suatu batas volume tertentu yaitu V0 dapat dilakukan dengan cara mengintegralkan rapat keberijadian ini ke unsur volume yang kita tentukan. Sehingga semakin implementasinya semakin banyak dan bahkan diperluas. Bagaimana kalau kita ingin menemukan keberijadian total menemukan partikel, yaitu keberijadian untuk menemukan partikel pada seluruh volume yang ada. Maka kita bisa tahu, meskipun partikel itu bergerak dalam posisi dan waktu, tapi kalau pertanyaannya adalah keberijadian menemukan partikel pada seluruh daerah yang ada, maka kita jelas tahu jawabannya nggak usah diukur. Andai kan partikel itu memang ada di situ, mesti keberijadian menemukan partikel total itu harus 100% atau 1.
andaikan partikel itu bergerak, boleh jadi kebolehjadian menemukan partikel pada daerah antara X sama dengan 5 hingga X sama dengan 10 mungkin 30% atau 0,3. Kemudian antara 10 hingga 20, antara X10 hingga X20 boleh jadi 0,6%, menjadi 60% atau 0,6. Tapi kalau kemudian yang ditanyakan adalah kebolehjadian menemukan partikel total pada seluruh daerah yang ada, maka jawaban pastinya adalah mesti 100% atau 1. Sehingga menjadi penting konsep yang dikemukakan oleh Born ini, pertama adalah menjembatani suatu fungsi yang mestinya kompleks sehingga kita akan bisa memperoleh informasi yang real, dan kedua ternyata itu terkait dengan informasi mendasar dari dinamika partikel itu, bahwa itu akan mencerminkan kebolehjadian menemukan partikel pada setiap unsur bumi. Maka kemudian dikenal apa disebut sebagai fungsi gelombang yang ternormalisir. Ya. Kenapa ditambahkan fungsi gelombang ternormalisir? Kenapa tidak ya sudah berhenti saja? Pokoknya penting kita sudah menemukan fungsi gelombang, dan kalau sudah ketemu, maka keinginan kita untuk memperoleh kebolehjadian menemukan partikel sudah bisa diperoleh dengan menggunakan operasi ini, ya, persamaan 5 atau 6. Kenapa harus ditambahkan lagi istilah fungsi gelombang ternormalisir? Maka ini kembali dari yang saya singgung tadi, bahwa persamaan Schrödinger, baik yang tergantung pada waktu maupun yang tidak tergantung pada waktu, itu semuanya merupakan persamaan yang linear. Maka dapat kita bayangkan, kalau kita lihat suatu bentuk yang kompak dalam persamaan 3 dan 4 ini, andaikan ya, yang mudah mungkin yang 4 di sini karena bentuknya simple, andaikan C ya, yang memenuhi persamaan 4 ini, kemudian ada orang lain yang kemudian mengalihkan C itu dengan bilangan 5. Ya. Sehingga hasilnya akan menjadi 5 dikalikan C. Dan itu oleh orang lain tadi kita sebut sebagai C yang lain, atau dinotasikan sebagai C aksen umpamanya. Maka kita lihat bahwa mengalihkan C itu sama dengan 5, itu akan tetap merupakan penyelesaian 4 apabila yang ruas kanan ini juga dilakukan langkah yang sama, yaitu C itu dikalikan 5. Sehingga 5 dikalikan C yang tadinya disebut sebagai fungsi yang lain atau C aksen, maka kalau yang ruas kanan ini juga dikalikan dengan faktor pengalihan yang sama, yaitu 5 dikalikan C, maka juga menjadi C aksen. Sehingga bentuk persamaan 4 ini akan muncul lagi, bahwa Hamiltonian yang sama, Hamiltonian tidak berubah, itu berarti adalah sistemnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah yang tadinya C menjadi C aksen. Dan C aksen itu tidak hanya muncul di ruas kiri, tetapi juga di ruas kanan. Sehingga bentuknya akan menjadi Hamiltonian yang sama, karena sistemnya sama, dikenakan terhadap C aksen, maka hasil yang diperoleh adalah E yang sama, ya, karena kelipatan 5 tadi sudah diserap oleh C. E yang sama dikenakan dengan C aksen. Artinya apa? Artinya adalah konsekuensi dari suatu fungsi yang linear ini adalah membolehkan bagi kita untuk menyebut yang dimaksud dengan penyelesaian itu adalah C itu sendiri, kemudian 5 dikalikan C, 1000 dikalikan C, dan sebagainya. Sehingga kita akan ketemu di sini. Persamaan Schrödinger dalam persamaan 3 dan 4 itu nampak berbentuk persamaan yang linear dalam C atau C, dalam fungsi gelombang yang bergantung pada waktu maupun yang tidak bergantung pada waktu. Akibatnya, apabila suatu fungsi gelombang yang merupakan penyelesaian dari persamaan Schrödinger tadi pada suatu sistem tertentu, itu berarti adalah Hamiltonnya tidak berubah, ya, karena tenaga potensial juga tidak berubah. Yaitu apabila penyelesaian tadi adalah C, itu dikalikan dengan sembarang bilangan A. Kalau dalam contoh tadi saya sebut A-nya 5, tapi boleh juga 1000, 10, dan sebagainya. Pokoknya sembarang bilangan A. Sehingga fungsinya menjadi C aksen sama dengan A dengan C. Maka dapat kita tunjukkan seperti tadi, kalau A-nya diambil 5,
juga penyelesaian dari sistem yang sama. Yang menarik. Oleh karena itu, tampaknya penyelesaiannya menjadi banyak karena orang yang satu mengklaim penyelesaiannya adalah psi, tetapi orang yang kedua mengklaim penyelesaiannya adalah 1000 psi. Orang yang ketiga mengklaim beda lagi penyelesaiannya adalah 5 psi. Jadi macam-macam. Maka itu akan menyulitkan kita karena kita akan ingin membandingkan dengan sesuatu yang tertentu, ya, yaitu suatu nilai observable yang tertentu yaitu E, yang mestinya kalau itu merupakan hasil yang bisa diterima, maka siapapun yang mengukur mesti akan diperoleh hasil yang kira-kira berada di dalam nilai rata-rata yang sama. Oleh karena itu ada keinginan bagi kita, kalau ternyata persamaan Schrödinger itu bersifat linear, sehingga penyelesaiannya menjadi tidak unik karena menjadi banyak, agar diperoleh penyelesaian yang tunggal atau unik, maka praktek baik atau good practice yang biasa ditempuh di dalam konteks kuantum adalah menyatakan fungsi gelombang yang ternormalisir. Ini munculnya. Apa yang dimaksud dengan fungsi gelombang yang ternormalisir? Yang dimaksud dengan fungsi gelombang ternormalisir adalah suatu fungsi gelombang yang menjamin agar kebolehjadian menemukan partikel pada seluruh ruang, yaitu kebolehjadian total, itu dijamin sama dengan 100% atau 1. Ya, seperti yang menjadi pengharapan semua orang. Ya. Jadi intinya adalah begini. Boleh saja seseorang mengklaim fungsi gelombangnya sendiri. Orang kedua mengklaim fungsi gelombang yang lain. Orang yang ketiga mengklaim fungsi gelombang yang lain lagi. Tidak masalah. Tapi yang penting adalah apapun fungsi gelombang yang diperoleh tadi, ya, 3 kemungkinan fungsi gelombang tadi, itu kalau nanti digunakan untuk mencari kebolehjadian total, ya, pada seluruh volume yang ada, itu semuanya itu akan memberikan jawaban yang sama bahwa kebolehjadian menemukan partikel total itu harusnya 100%. Karena itu yang logikanya memang seperti itu. Kalau partikel memang ada di situ, ya mestinya yakin kebolehjadiannya ya 100% ada di seluruh volume. Nggak mungkin kalau fungsi yang kita cari adalah kebolehjadian total, kemudian satu orang mendapatkan 0,9, orang yang kedua mendapatkan 0,7, nggak mungkin. Karena kalau jawabannya masih semacam itu, belum 100%, mesti akan ada suatu daerah yang belum dicek. Ya, sehingga partikel yang tersembunyi di situ belum terhitung. Tapi kalau kita sudah menjamin bahwa kita sudah mengecek pada seluruh daerah itu, mesti ya, kebolehjadian menemukan partikel itu 100% tersebut. Nah, persyaratan semacam inilah memungkinkan agar tetapan A tadi itu dapat diperoleh. Dan karena tetapan A dapat diperoleh, maka dapat digunakan oleh banyak orang tadi yang memperoleh fungsi gelombang beta-beta itu agar fungsi gelombang yang diperoleh menjadi tunggal atau unik. Persyaratan yang memungkinkan tetapan A dapat diperoleh adalah dengan cara seperti ini, yang disebut sebagai syarat normalisir bagi fungsi gelombang, yaitu dijamin meskipun yang diperoleh adalah psi aksen, maka yang penting adalah sesuai dengan interpretasi Born tadi, fungsi gelombang aksen itu kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu fungsi gelombang aksen dikonjugat komplekkan, kemudian diintegralkan pada seluruh volume, ya, maka fungsi gelombang aksen itu sesungguhnya adalah kelipatan dari fungsi dikalikan dengan A, sehingga bentuknya akan menjadi semacam ini. Tetapi kita tahu bahwa A itu hanyalah faktor pengalih, ya, tidak mengandung variabel. Oleh karena itu dia bisa keluar dari tanda integral. Jadi akhirnya adalah yang dimaksud dengan syarat normalisir itu, boleh saja seseorang mengambil psi aksen, orang yang lain mengambil psi, yang penting adalah syaratnya ini, bahwa kebolehjadian total menemukan partikel ketika menggunakan psi aksen itu harusnya sama ketika fungsi gelombang total yang menyangkut A itu dikalikan dengan A kuadrat. Jadi semuanya itu harus sama dengan 100% atau 1.
Dengan persyaratan semacam ini menyebabkan A, ya, suatu faktor pengali tadi yang diperoleh berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain itu menyebabkan menjadi seragam. Yang penting adalah ada jaminan A kuadratnya itu akan sama dengan 1 dibagi hasil integral dari C yang dikuadratkan. Jadi boleh saja seseorang menyebut bahwa kebolehjadiannya adalah fungsi gelombangnya adalah psi, orang yang lain menyebutnya 3 psi dan seterusnya. Tapi yang penting adalah bahwa apakah psi atau 3 psi itu kalau kemudian digunakan untuk mencari kebolehjadian total harus sama-sama menghasilkan 100% atau 1. Dari situ orang bisa tahu bahwa kalau yang satu ketemu psi, yang kedua ketemu 3 psi, maka yang 3 psi itu agar sama dengan psi, kebolehjadiannya total sama, perlu dibagi dengan 3. Sehingga 3 dibagi 3 akan sama dengan 1. Atau sebaliknya, kalau yang ingin diterima atau kebolehjadian total itu harusnya adalah yang 3 psi, maka yang psi tadi harus dikalikan 3. Agar ketika digunakan untuk mencari kebolehjadian total sama-sama menghasilkan 100%. Ini yang fungsi gelombang yang memenuhi syarat semacam itu disebut sebagai fungsi gelombang yang ternormalisir. Maka dengan cara yang prosedur yang semacam itu, yang sudah disepakati semacam itu, menyebabkan bahwa fungsi gelombang yang diperoleh oleh siapapun itu akan selalu tunggal atau unik. Ya. Karena masing-masing mesti perlu dijamin agar kebolehjadian totalnya selalu 100% atau 1. Informasi lain yang penting adalah yang disebut sebagai harga harap atau expectation value bagi suatu besaran fisis. Pengertian harga harap atau expectation value bagi suatu besaran fisis di dalam mekanika kuantum ini secara mudah dapat dianalogikan seperti pengertian yang biasa kita lakukan di eksperimen fisika dasar yang menyangkut fisika klasik, yaitu konsep harga rata-rata bagi pengukuran besaran fisis dalam mekanika klasik. Jadi yang dimaksud dengan harga harap itu artinya adalah apabila suatu fungsi gelombang yang merupakan penyelesaian dari persamaan Schrödinger sudah diperoleh, katakanlah psi, maka keinginan kita untuk memperoleh informasi nilai besaran fisis, katakanlah diwakili oleh lambang O, sebetulnya itu sering digunakan dalam kebanyakan buku teks karena O itu merupakan huruf pertama dari kata yang disebut observable. Observable itu bisa diterjemahkan sebagai besaran fisis. Sesuatu yang di-observe, sesuatu yang diamati, sesuatu yang diukur, observable. Jadi apabila fungsi gelombang sudah diperoleh, maka kita berlanjut karena fungsi gelombang tadi menurut postulat yang kita jelaskan kemarin kan belum memberi atau belum berkorelasi atau berkaitan dengan suatu informasi real tertentu. Dia hanyalah suatu fungsi yang di dalamnya mengandung informasi lengkap terkait besaran fisis. Jadi kalau kemudian kita ingin memperoleh suatu informasi nilai besaran fisis O yang tertentu, maka ini akan dapat dilakukan dengan melakukan suatu operasi matematik yang khusus, operasi matematik yang tertentu terhadap fungsi gelombang tersebut. Ini konsepnya. Ya. Jadi langkah yang dilakukan ini mirip seperti halnya apa yang ditempuh oleh Born tadi dalam memperkenalkan apa yang disebut sebagai interpretasi Born atau kebolehjadian menemukan partikel per satuan volume. Sehingga dari suatu fungsi yang umumnya berbentuk kompleks, ternyata dengan konsep semacam itu akan diperoleh suatu nilai real, yaitu kebolehjadian menemukan partikel per satuan volume. Ini sama, mirip semacam. Apabila sudah diperoleh fungsi gelombang yang pada umumnya berbentuk kompleks, maka keinginan kita juga bukan hanya mencari kebolehjadian menemukan partikel, tapi juga mencari berapakah nilai dari momentum linear, berapakah nilai dari tenaga total dan sebagainya. Ya. Maka
yang dimaksud dengan operasi matematik tertentu yang diwakili oleh operator O tadi, ya, yang mewakili besaran bisnis O ini ada tanda topi seperti saya sebut dalam kuliah terdahulu untuk menjamin agar kita tidak rancu bahwa ini adalah operator yang mewakili besaran bisnis O. Terhadap fungsi gelombang yang pada umumnya berbentuk kompleks tadi, yang sudah kita peroleh berdasarkan penyelesaian persamaan Schrödinger, itu perlu dijamin. Ya, ini yang penting. Agar nilai yang diperoleh adalah bilangan real, bukan bilangan kompleks. Kenapa? Karena itu harus merepresentasikan atau mewakili besaran bisnis O ini, yang real, yang dapat diukur. Meskipun fungsi gelombang tersebut boleh saja berbentuk kompleks. Maka yang dimaksud dengan harga harap atau expected value bagi suatu besaran bisnis akan diberikan oleh suatu bentuk yang mirip seperti rumus atau ungkapan untuk mencari kebolehjadian menemukan partikel pada suatu volume. Hanya bedanya adalah kalau harga harap atau expected value ini adalah di tengah-tengah antara fungsi gelombang dan fungsi gelombang konjugat kompleks itu disisipkan apa disebut sebagai operator O tadi yang mewakili besaran bisnis O. Notasinya di dalam kebanyakan buku teks adalah seperti dilapit oleh suatu tanda anak panah ke kiri dan ke kanan. Nanti kita akan bisa tahu kenapa notasi ini diadopsi, karena ini akan terkait erat dengan apa yang disebut sebagai notasi Dirac nantinya ya, dalam materi berikutnya. Jadi kalau saya sebut tadi bahwa secara mudah yang dimaksud dengan harga harap atau expectation value itu adalah analoginya seperti harga rata-rata, dan kita tahu kalau notasi yang modal harga rata-rata di dalam kuliah-kuliah mekanika klasik itu adalah besaran itu kemudian atasnya diberi tanda, kalau tandanya seperti anak panah itu vektor, tetapi untuk membedakan bahwa itu bukan vektor maka tanda ujung anak panahnya dihilangkan ya. Sehingga besaran itu kemudian atasnya diberi tanda bar, tanda garis. Maka O di sini yang besaran fisis, kemudian di kiri kanannya ada tanda seperti penutup anak panah itu, itulah yang disebut sebagai harga harap atau expectation value. Jadi expectation value atau harga harap itu diberikan oleh ungkapan persamaan 8 ini. Seperti saya sampaikan tadi, bentuknya mirip seperti harga harap, bentuknya mirip seperti kebolehjadian menemukan partikel. Kenapa? Karena ternyata dengan apa diusulkan oleh Born tadi memungkinkan bagi kita untuk bisa memperoleh suatu nilai berdasarkan fungsi kompleks ya, dengan operasi yang semacam itu dikalikan dengan dirinya sendiri yang dikonjugat kompleks. Maka ini mirip. Boleh jadi kalau kemudian sebelum dikenakan dengan dirinya sendiri maka fungsi itu dikenai dulu dengan operator. Ya. Jangan langsung. Kalau langsung itu berarti kebolehjadian menemukan partikel. Tapi kalau sebelum dikalikan dengan konjugat kompleks, dioperasikan dulu dengan suatu operator yang mewakili besaran fisis, maka harapannya operasi yang sejenis ini itu akan juga dapat digunakan untuk memperoleh nilai yang real yang dapat kita pahami sebagai besaran fisis yang diwakili oleh operator O tanda topi di sini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah tambahan ini. Tidak dapat saya sampaikan lebih lama karena kita perlu memahami sedikit demi sedikit mumpung materinya belum banyak dan mengulang-ulang terus sehingga nanti akan lebih mudah untuk memahaminya. Tapi yang jelas, kenapa dengan cara semacam ini maka harapan bahwa suatu fungsi yang pada umumnya berbentuk kompleks, maka dengan operasi tertentu itu bentuk integral dengan konjugat kompleksnya itu akan dapat dijamin
real, andai kan fungsi gelombang itu tidak perlu dioperasikan dengan sesuatu operasi matematik tertentu, maka wajar karena kita tahu di dalam teori variabel kompleks bahwa sembarang bilangan kompleks kalau dikalikan dengan dirinya sendiri yang dikonjugasi kompleks selalu real. Maka kalau sekarang bukan fungsi itu ya, yang dikalikan dengan konjugasi kompleksnya, tapi fungsi itu dilakukan operasi tertentu dulu dengan operator, maka pertanyaannya bagaimana untuk menjamin agar itu selalu real? Maka dari sinilah kita nanti akan bisa tahu untuk menjamin agar keinginan kita tercapai, yaitu bahwa operasi semacam ini harus menghasilkan nilai real, itu berarti ada persyaratan bagi operator ini. Jadi operator yang bisa diterima secara fisis di dalam mekanika kuantum itu perlu memiliki syarat bahwa operator itu kalau dikenakan pada suatu fungsi sembarang yang kompleks, maka hasil dari operasi itu kalau dikalikan dengan fungsi gelombang itu sendiri yang dikonjugasi komplekkan, maka harus real. Suatu operator yang harus memenuhi persyaratan semacam itu nantinya dikenal sebagai operator yang Hermitian. Definisi mengenai operator Hermitian akan kita tunda dulu di dalam kuliah berikutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit menyampaikan materi ini, kita akan bisa lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih.